Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawan Nairufasah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengaruh agama dan kebudayaan asing di Indonesia. Pengaruh agama dan budaya asing di Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Aliran yang berasal dari bangsa asing mulai memasuki kehidupan berbagai kalangan, utamanya di kalangan remaja. Remaja banyak didoktrin untuk masuk ke sebuah komunitas. Usia remaja adalah usia yang masih labil dalam memutuskan suatu pilihan. Rasa ingin tahu yang tinggi menyebabkan remaja ingin mengetahui dan mencoba hal-hal baru, sehingga pihak luar dapat dengan mudah mencuci otak para remaja di Indonesia. Begitu juga dengan budaya. Masyarakat Indonesia begitu mudah dalam menerima budaya asing. Jika hal itu terus terjadi, maka dapat menyebabkan budaya asli Indonesia hilang, bahkan punah karena terkikis perubahan zaman dan juga perkembangan teknologi. Oleh karena itu, inilah pentingnya mempelajari pengaruh agama dan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Tujuannya adalah agar generasi muda bisa mencegah terjadinya westernisasi dan tetap mempertahankan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Pengertian budaya dan kebudayaan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur, di antaranya adalah sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, pola hidup, dan lain sebagainya. Sedangkan kebudayaan adalah budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa atau kelompok. Nah, salah satu contoh kebudayaan Indonesia dalam adat istiadat yang ada di Jawa adalah berjalan menunduk ketika sedang melewati orang yang lebih tua. Hal itu menunjukkan rasa hormat kita sebagai anak muda kepada yang lebih tua. Pengaruh budaya asing terhadap budaya Indonesia. Pengaruh budaya asing sangat mempengaruhi beberapa kalangan masyarakat, terutama kalangan remaja. Para remaja merasa bahwa kebudayaan di negerinya terkesan jauh dari modernisasi, sehingga para remaja merasa gengsi jika tidak mengikuti perkembangan zaman. Indonesia dikenal sebagai negara multietnis dan agama. Dari situlah Indonesia memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Di setiap budaya tersebut, terdapat nilai-nilai sosial dan seni yang tinggi. Pada kondisi saat ini, kebudayaan Indonesia kian memudar secara perlahan. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi yang akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan asli Indonesia. Dengan banyak berkembangnya media elektronik, kebudayaan Barat dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, sehingga mulai mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing, khususnya terhadap kalangan remaja, sudah sampai tahap memprihatinkan, karena ada kecenderungan para remaja sudah melupakan kebudayaan bangsanya sendiri. Pengaruh masuknya agama asing di Indonesia. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap damai dan mencari kedamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Masuknya budaya asing di Indonesia membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju.
Ini terbukti dengan munculnya alat-alat elektronik seperti handphone, laptop, dan ada juga mesin yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan seperti mesin cetak, mesin penggiling, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan kemajuan teknologi sehingga membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial yang suatu saat nanti pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang kedua, ada gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli contohnya adalah remaja yang suka menghambur-hamburkan uang, shopping, mabuk-mabukan, dan tidak mempedulikan jam malam. Yang ketiga ada pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang yang ada dengan berbagai banyak pilihan. Masyarakat saat ini lebih menyukai makanan dan minuman cepat saji yang mana makanan dan minuman tersebut banyak mengandung bahan pengawet. Jika terus-menerus dikonsumsi dapat menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit. Dan yang terakhir ada kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu satu dengan individu yang lainnya. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi dampak masuknya budaya asing, maka dibutuhkan upaya-upaya untuk mengatasinya. Yang pertama, semangat nasional yang tangguh. Adanya dampak negatif globalisasi menjadi suatu tantangan yang berat bagi negara berkembang yang belum maju dan kuat. Negara yang masyarakatnya tidak mempunyai jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang kuat akan dengan mudah dipermainkan oleh negara-negara maju. Oleh karena itu, semangat dan jiwa persatuan, kesatuan, dan nasionalisme harus terus ditingkatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apabila hal tersebut telah tertanam kuat pada diri setiap warga negara Indonesia, maka Indonesia tidak akan mudah dipermainkan oleh negara-negara lain. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dampak negatif globalisasi merupakan sebuah realita yang harus dihadapi apabila bangsa Indonesia ingin tetap hidup sebagai bangsa yang berdaulat di dunia. Cara untuk menghadapinya yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya melalui pendidikan. Dengan melalui pendidikan yang optimal, bangsa Indonesia dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing di kancah dunia. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keimanan dan moralitas. Dampak negatif globalisasi membuat budaya antar bangsa saling mempengaruhi. Karenanya, keberadaan nilai-nilai keimanan dan moralitas menjadi sangat penting. Sebab, nilai keimanan dan moralitas itulah yang mampu mengatasi dampak negatif globalisasi. Sebagai kaum muslim, hendaknya kita menanamkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari. Kita hendaknya menjalankan syariat Islam, mengetahui mana yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, sehingga kita dapat memilah-milah segala pengaruh dari luar. Moralitas bangsa juga harus ditingkatkan. Di dalam dampak negatif globalisasi ini, moralitas bangsa cenderung menurun kualitasnya. Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua, guru, dan juga pemerintah. Dan ini adalah contoh budaya asing yang masuk di Indonesia, seperti musik, tarian, fashion, kuliner, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.